Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Chandra, channel YouTube ya. Tentu bagi teman-teman yang belum mengenali saya, salam santun, salam rukun, salam satu hobi ya. Dan harapan saya, doa saya ya, semoga teman-teman dan tentunya saya pribadi, semoga semakin sehat lahir batinnya, semoga semakin ceria dan berbahagia ya. Semoga semakin beruntung seperti mereka-mereka yang sudah dan sedang beruntung menikmati keberuntungannya di dalam kehidupan ini ya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya akan membahas tentang mutasi ya, mutasi pada perkutut lokal alam, khusus pada Katurangan. Saya akan menjawabnya. Bagi saya itu tidak mitos lagi, bosku. Jadi mutasi Katurangan pada perkutut lokal alam itu memang tidak mitos lagi, bosku. Karena saya ini mengalaminya. Nanti deh saya share tuh ya, ulasan-ulasan video dan bukti bahwasannya mutasi itu memang betul-betul ada dan memang nyata, tidak mitos lagi gitu ya. Ada beberapa perkutut saya dan teman saya yang memang betul-betul bermutasi dan tidak ada itu setting-settingan. Tidak ada setting-settingan itu ya. Dan teman-teman pula saya yakin bisa menilai mana yang ulasannya itu settingan atau tidak. Bagi saya settingan-settingan itu buat apa gitu kan? Karena sesuatu yang disetting dalam konotasi negatif, suatu ketika akan terbuka juga gitu kan. Terbuka settingannya itu dengan sendirinya. Karena menurut yang saya yakini, salah itu tidak akan tertukar dengan kebenaran yang hakiki. Dan itu satu kalimat yang betul-betul sangat berat maknanya tuh. Mohon maaf saya sambil merokok, sambil ngopi. Kalau merokoknya bagi teman-teman yang belum cukup usia, mohon jangan diikuti ya. Kembali ke bahasan. Suatu ketika beberapa waktu ke belakang, saya pun suka membaca di grup-grup sosmed ya, itu yang membahas tentang Katurangan. Banyak tuh ya, suka adalah gitu. Karena saya itu masih awam, saya jadinya hanya menyimak saja. Yang tadinya saya tidak percaya, kok bisa Katurangan itu kok bermutasi. Tapi setelah saya alami sendiri dan sahabat saya mengalaminya, akhirnya saya percaya tuh keistimewaan burung perkutut lokal alam, khususnya lokal alam tuh. Nah, seperti punya saya ini yang ada pula di sosmed yang nulis hanya kornea mata yang tidak bisa disetting, betul, dan tidak akan bisa berubah katanya.
menurut saya itu ada yang harus diperbaiki tuh, karena kornea mata pun ternyata bisa berubah, teman-teman. Seperti milik saya ya, milik saya itu tadinya kornea matanya berwarna putih biasa aja pada umum, perkutut pada umumnya tuh. Pada akhirnya perkutut yang ada di saya itu yang tadinya putih berubah menjadi kuning nangka. Itu secara katurangan itu berjenis katurangan mercujiwo. Dan itu belum lama, teman-teman. Adalah bangsa sebulanan ke belakang tuh berubahnya kan seperti itu. Itu dari kornea mata yang memang sulit disetting tuh. Kalau bulu masih bisa disetting, tapi kalau kornea mata, dan teman-teman bisa cek ya untuk katurangan Banjarpetung milik saya tuh ya, pernah saya share dulu. Banjarpetung itu perhatikan untuk matanya itu, waktu saya share itu masih putih, belum kuning itu matanya. Nah sekarang adalah sebulan kurang lebih, kalau saya waktu tepatnya saya lupa dan tidak sempat didokumentasikan ya. Nah itu juga sebagai bahan evaluasi bagi saya ya. Dan saya dari dulu sampai sekarang belum bertambah lagi itu untuk burung saya tuh, malah berkurang. Karena saya belum memahar lagi untuk burung perkututnya. Jadi masih burung yang itu saja gitu. Jadi perubahan atau mutasi katurangan pada burung perkutut lokal alam itu memang nyata, teman-teman. Untuk energi dan filosofinya juga tentu saja menurut saya itu bisa berubah, meskipun secara total saya belum mempelajarinya, karena saya tidak fokus di satu itu saja. Namanya hidup, siapa yang sangat fokus di satu titik? Tidak mungkin kan seperti itu. Nah, tetapi katurangan itu secara filosofi memang bisa sangat dibaca itu ya, memang sangat dibaca, tapi hanya terbaca saja, belum tentu dimengerti, belum tentu dipahami. Terus logikanya bagaimana? Logikanya ini secara pikiran bebas saya saja ya, mungkin saja kenyataannya tidak seperti itu. Misalkan nih ya, teman-teman memahar burung dari daerah Jawa dipindahkan ke daerah Sunda misalkan, itu kan secara iklim juga sudah berbeda. Nah, sangat mungkin untuk bermutasi katurangan X misalkan, filosofinya seperti itu, energi yang yang berirama energi itu sendiri di Jawa itu seperti apa, dan ndoroknya seperti apa pada waktu di Jawa, lalu berpindah ke Sunda, ndoroknya karakternya seperti apa, kualitas kolbunya seperti apa, iklim di sini seperti apa, makanan yang diberikan seperti apa, terus cara perawatannya seperti apa. Nah itu berpotensi merubah katurangan X menjadi katurangan XX, seperti itu bosku. Jadi sangat mungkin itu dari ranah logika ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mungkin. Kenapa tidak mungkin gitu kan? Jelas. Untuk filosofi energi, filosofi yang mengalir dari perkutut itu pun akan berubah. Untuk postur tubuh dan lain-lain itu juga bisa berubah, teman-teman. Contohnya saya ketika
bersilaturahmi pada sahabat saya. Tidak jauh dari sini, suatu ketika saya akan share, insya Allah kalau ada kesempatannya. Dan burungnya yang berubah katurangannya itu pernah saya share di sini. Itu ada di katurangan Semar Konde ya. Nah, Semar Konde ini bermutasi jadi Noroyono. Dari Noroyono sekarang sudah bermutasi lagi ke katurangan yang belum tahu itu katurangan apa. Nanti saya sekalian dokumentasikan dan saya bagikan supaya menambah pengalaman kepada kita semuanya, khususnya saya pribadi dan teman-teman yang sama-sama hobi pada perkutut lokal alam, khususnya seni katurangan itu sendiri. Insyaallah saya akan bagikan, dan itu saya pastikan tidak dibuat-buat teman-teman, tidak ada settingan-settingan khusus tuh. Kalau saya seperti itu, tidak ada settingan-settingan atau pembodohan publik, tidak ada. Itu jelas-jelas memang perubahan yang nyata dan fakta. Sambil ngopi sambil merokok ya. Mohon maaf yang rokoknya jangan dituruti ya. Itu kesekian kalinya. Kalau bahasa para sesepuh, katurangan itu bonus, tapi bagi saya bahasanya itu mutasi ya, mutasi, bermutasi itu bukan hasil perkawinan, bukan anaknya lagi tuh. Istimewanya perkutut lokal alam itu di situ teman-teman. Jadi masih burung itu ya, bukan anaknya, bukan hasil persilangan, tapi bisa bermutasi. Itu keistimewaan pada burung perkutut lokal alam. Oke, bosku, see you next to the video ya. Ikuti dan tekan tombol notifikasinya, klik yang semua agar teman-teman bisa mengikuti pengalaman-pengalaman yang saya alami dan saya dokumentasikan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.